Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Ada sukacita dalam hati kami bertemu dengan saudara-saudara sekalian dalam acara renungan harian ini. Dan kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus tetap mengalir, memenuhi setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang Tuhan menghadap hadirat-Mu lewat doa kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Kebaikan-Mu Tuhan sangat kami rasakan dalam setiap nafas kehidupan kami. Terlebih hari ini kami boleh bersyukur, kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan membimbing kami, menuntun kami, mengajari kami Tuhan, membuka hati kami, supaya firman-Mu Tuhan dapat kami pahami, dan kami dapat mengerti, untuk kami dapat lakukan secara baik dan benar. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami berserah diri kepada-Mu Tuhan, seluruh hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema menyerahkan hidup kepada Tuhan, yang didasarkan pada ayat firman Tuhan Yohanes 14 ayat 1. Demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 1 ini adalah bagian dari perbincangan Yesus dengan para murid-Nya dalam malam terakhir menjelang penyalibannya. Ayat ini mencerminkan kasih dan perhatiannya kepada mereka dalam menghadapi masa-masa yang penuh tantangan. Pesan ini memiliki kedalaman spiritual yang relevan dalam kehidupan kita saat ini. Saudaraku, cerita dalam ayat ini terjadi dalam waktu yang sangat kritis dalam kehidupan para murid. Mereka telah mengikuti Yesus selama beberapa waktu, dan Yesus adalah guru dan pemimpin bagi mereka. Tetapi sekarang Yesus memberikan mereka kabar bahwa Dia akan pergi, dan rasa bimbang, ketidakpastian, dan kecemasan merasuki hati mereka. Yesus menggunakan momen ini untuk memberikan penghiburan dan arahan yang sangat penting. Saya coba ulangi lagi baca ayat daripada Yohanes 14 ayat 1 ini. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudaraku, Yesus berbicara dengan penuh kasih dan pengertian kepada para murid yang merasa kehilangan dan bingung. Pesan ini mengandung seruan yang sangat penting. Jangan biarkan hati kita dipenuhi oleh kecemasan. Bagaimanapun kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tantangan, dan perubahan. Tetapi dalam semua itu, Yesus mengajarkan bahwa kita harus percaya kepada Allah dan juga percaya kepadanya. Menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan berarti kita menutup mata terhadap masalah, tetapi kita meletakkan harapan dan kepercayaan kita kepadanya dalam menghadapinya. Yesus mengajarkan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian hidup, kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan bahwa Dia akan menuntun kita melewati perjalanan ini. Saudaraku, apa aplikasi dari pesan ini? Apakah relevan dalam kehidupan kita saat ini? Ya, sangat relevan sekali. Coba kita lihat. Pertama sekali, kita sering kali dihadapkan pada tantangan dan ketidakpastian yang membuat hati kita gelisah. Namun pesan Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu bimbang. Tuhan adalah pemelihara kita yang setia.
dan Dia memiliki kendali atas setiap aspek hidup kita. Dan yang kedua, menyerahkan hidup kepada Tuhan adalah sikap tunduk dan tulus kepada rencananya. Ini berarti kita mengakui bahwa Dia adalah pencipta kita yang bijaksana, dan kita bersedia hidup dalam kehendak-Nya. Menyerahkan hidup kepada Tuhan juga berarti kita mengandalkan kekuatan-Nya dalam menghadapi perubahan dan tantangan hidup. Ayat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan keyakinan dan ketenangan yang datang dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Ini berarti kita merenungkan dan menerapkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini juga berarti kita berdoa dan mencari petunjuk-Nya dalam setiap keputusan yang kita buat. Saudaraku, dalam situasi yang penuh tantangan seperti yang kita alami saat ini, pesan ini menjadi lebih penting. Kita menghadapi krisis kesehatan global, ketidakpastian ekonomi, dan banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pesan Yesus tetap berlaku, jangan bimbang hatimu. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia memiliki rencana yang baik, dan Dia akan membimbing kita melalui semua ini. Dia akan menuntun kita untuk melewati semua ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 1 mengandung pesan yang sangat relevan sekali dan bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan ini mengajarkan kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada-Nya dalam setiap situasi, dan hidup dalam kehendak-Nya. Dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian hidup, kita memiliki dasar yang kuat untuk tidak bimbang hati. Mari kita hidup dengan berharap, pengharapan yang penuh yang datang dari hubungan yang tulus dengan Tuhan, dan menjalani hidup ini dengan keyakinan bahwa Dia akan membimbing dan menuntun kita menuju rencana-Nya yang lebih besar. Saudaraku, marilah kita tutup renungan harian ini dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Bapa, buat kami mengerti, memahami lebih dalam, dan kemampuan buat kami, mampukan kami untuk melakukan seluruh kebenaran-Mu. Hamba-Mu juga Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkat-Mu melimpah, pengurapan-Mu boleh terjadi Bapa di sorga buat hamba-Mu, untuk lebih lagi Tuhan Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami, masa depan kami serahkan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikanlah Engkau Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Biarlah kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.